Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizalia Mufida dari SMA Negeri 4 Jayapura. Pada kali ini, saya akan membahas materi mengenai politik etis. Apa itu politik etis, tujuannya, dan apa saja dampaknya? Simak video ini. Politik etis atau yang dikenal juga sebagai politik balas budi adalah kebijakan balas budi yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 17 September 1901 kepada masyarakat Indonesia atas dilakukannya kebijakan tanam paksa. Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda menetapkan kebijakan tanam paksa atau kulturstelsel dengan tujuan untuk mengisi kekosongan kas Belanda yang diakibatkan perang melawan bangsa Indonesia. Ketika kebijakan ini dilaksanakan, masyarakat Indonesia dipaksa untuk menanam komoditas ekspor bagi kepentingan Belanda. Selama kebijakan ini berlaku pula, terjadi banyak sekali penyimpangan yang malah menyebabkan masyarakat Indonesia itu sengsara. Hal ini pun membuat kulturstelsel banyak mendapatkan kritikan dari kaum liberal di Belanda. Beberapa aktivis seperti Konrad Theodor van Deventer, Peter Boeshoff, dan Baron van Hubel memprakarsai gagasan politik etis sebagai bentuk balas budi terhadap masyarakat Indonesia. Konrad Theodor van Deventer pertama kali mengemukakan isi pikirannya melalui tulisan berjudul In Elleshoot atau Hutang Kehormatan yang diterbitkan di harian The Gates pada tahun 1899. Kritikannya ini berisi, perlunya pemerintah Belanda untuk membalas hutang budi dengan cara meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara jajahan. Hal ini pun menjadi perhatian serius bagi pemerintah Belanda. Bahkan, pada saat itu, Ratu Belanda yaitu Ratu Wilhelmina sampai menyampaikan pidato tentang kesejahteraan negara jajahan. Pada 17 September 1901, politik etis pun resmi diberlakukan. Kebijakan politik etis yang dikenal dengan trilogi balas budi atau Trias van Deventer yaitu irigasi, edukasi, dan emigrasi. Yang pertama, irigasi. Dalam program ini, pemerintah Belanda membangun fasilitas yang dapat menyokong kegiatan pertanian dan juga perkebunan, seperti pembangunan waduk dan juga perbaikan sanitasi. Yang kedua, edukasi. Dalam program ini, pemerintah Belanda memberikan pendidikan kepada kaum-kaum bangsawan dengan tujuan agar masyarakat Indonesia tidak buta huruf dan dapat membaca, serta untuk mendapatkan tenaga kerja dengan harga yang murah. Program ini dilakukan pemerintah Belanda dengan cara menerapkan pendidikan gaya barat di sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah Belanda, seperti HIS, MULO, AMS, Stovia, dan Osvia. Meskipun demikian, ternyata program ini melahirkan kaum terpelajar yang memiliki pemikiran maju dan juga sadar akan penindasan-penindasan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Belanda. Yang ketiga, emigrasi. Dalam program ini, pemerintah Belanda memindahkan sebagian penduduk Pulau Jawa dan Madura ke Pulau Sumatera dan pulau-pulau lainnya agar persebaran penduduk merata. Dampak politik etis yang paling signifikan adalah tumbuhnya kesadaran awal kebangsaan. Titik baliknya yaitu ada di pembentukan Budi Utomo yang merupakan organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia. Organisasi ini beranggotakan mahasiswa Stovia dan didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 yang saat ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dari sini dapat kita simpulkan, karakter perjuangan massa pergerakan nasional antara lain yang pertama, bersifat nasional, yang kedua, perlawanannya menggunakan organisasi, dan yang ketiga, dipimpin oleh kaum terpelajar, dan yang keempat, memiliki visi dan misi yang jelas yaitu Indonesia Merdeka. Selain politik etis, terdapat beberapa faktor lainnya yang mendorong tumbuhnya kesadaran berbangsa. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internalnya diantaranya yang pertama, munculnya kaum terpelajar. Yang kedua, kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang parah akibat penjajahan. Dan yang ketiga, tumbuhnya kenangan akan kejayaan di masa lalu. Misalnya, Nusantara pernah sangat berkuasa pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Dan untuk faktor eksternalnya diantaranya yaitu yang pertama, lahir dan berkembangnya paham-paham baru di dunia seperti liberalisme, demokrasi, sosialisme, dan lain-lain. Dan yang kedua, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Dan yang ketiga, munculnya pergerakan nasional di wilayah Asia dan Afrika. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih telah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.